tapi juga aspek emosional, sosial, dan fisik siswa. Dengan memadukan gerak dengan musik, program ini menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan meningkatkan semangat peserta didik dalam bergerak. Selain itu, program ini juga mengembangkan kepemimpinan, gaya kritis, dan kreativitas peserta didik. Nah, diharapkan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik peserta didik, tetapi juga membantu meningkatkan konsentrasi dan fokus mereka di kelas serta menambah wawasan mereka tentang literasi gerak. Melalui program ini diharapkan anak-anak dapat membawa pola hidup sehat ini ke dalam kehidupan sehari-hari mereka yang lebih aktif dan produktif. Kenapa dalam latar belakang ini ya, siswa agar siswa diharapkan meningkatkan kesehatan fisiknya. Nah, dalam program ini di SD saya biasa pada untuk menambah kesehatan dan kebugaran satu minggu itu saya biasa mengadakan senam seminggu 2 kali setiap hari Selasa dan Jumat. Nah, tapi kan itu sudah menggunakan senam-senam nasional ya, seperti ada senam PGRI, senam pramuka yang biasa di SD-SD lain atau SMP, SMA semua juga ya, umum juga. Nah, di sini siswa dianjurkan untuk berkreasi ya, kreatif, mengembangkan kreasinya sendiri,
Kemudian meningkatnya literasi gerak peserta didik, meningkatnya kreativitas dan kemampuan problem solving peserta didik, interaksi sosial peserta didik yang meningkat. Nah, ini ada meningkatnya kebugaran dan koordinasi motor peserta didik. Nah, ini otomatis ya, karena misalnya sudah diterapkan misal 2 minggu, 1 minggu 2 kali. Nah, otomatis kebugaran siswa ini akan meningkat. Kemudian langkah-langkahnya. Yang pertama, analisis kebutuhan sekolah dan membuat perencanaan. Kemudian menyampaikan program di sekolah. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru. Berdiskusi dengan peserta didik. Fase C dengan mempertimbangkan aspek choice dan ownership. Kemudian mendiskusikan jadwal pelaksanaan program, menentukan musik dan rangkaian gerakan sesuai dengan kreativitas anak, mendiskusikan dengan guru PJOK, melakukan latihan mandiri, dan tampil sebagai instruktur dalam program seragam. Nah, ini langkahnya ya. Kita pertama menganalisis kebutuhan siswa, membuat perencanaan ya. Setelah itu menyampaikan program di sekolah. Kemudian kita mendiskusikan program dengan kepala sekolah dan guru. Biasanya ada yang setuju atau tidak gitu ya. Setelah itu kita berdiskusi dengan peserta didik dengan mempertimbangkan choice dan ownership. Kemudian mendiskusikan jadwalnya, latihannya, berapa kali dalam seminggu misalnya ya. Kemudian menentukan musik. Nah, ini biasanya anak-anak sekarang kan sudah punya handphone sendiri. Selain itu juga kalau tidak punya ya mesti orang tua udah punya. Nah, kemudian itu biasanya ya anak sekarang itu pintar ya main TikTok. Malah saya juga kalah. Saya kalah dengan anak-anak zaman sekarang ya. Nah, selain itu dia itu biar berkreasi tidak hanya TikTokan saja ya. Dia biar berkreasi membuat gerakan dengan dirancang untuk musik dengan musiknya, kemudian menjadi rangkaian gerakan yang bermanfaat. Untuk hasil tingkat kebugaran peserta didik yang meningkat ya, tadi sudah disebutkan bacakan ya, ini pasti otomatis setelah melakukan senam itu otomatis kebugaran peserta didik menjadi meningkat. Kemudian literasi gerak peserta didik meningkat lebih baik. Kreativitas peserta didik meningkat. Terjadinya interaksi antara peserta didik dari fase A dan fase C. Nah, ini fase A dan fase C ini maksudnya ya. Berarti fase A itu untuk anak kelas 1, 2, 3. Fase C itu untuk kelas 4, 5, 6. Ini yang menjadi instruktur berarti tadi kan misalnya kelas 4, kemudian fase A di belakangnya untuk mengikuti gerakannya. Kemudian struktur program. Yang pertama program kurikuler ya. Kemudian selanjutnya melibatkan seluruh peserta didik dari fase A dan fase C seperti yang diterangkan. Kemudian kegiatan dilaksanakan hari Jumat pagi atau sebelum pembelajaran ya, biasanya itu jam 7. Jam 7 itu biasanya melangsungkan dulu ya. Wali kelas dan guru PJOK memantau dan mengevaluasi. Untuk mitra ini ada kita melibatkan orang tua, wali murid dan warga sekitar dapat berperan menjadi
tentang proses dan hasil program. Dan orang tua, umpan balik tentang perkembangan, keterampilan, dan antusiasme anak-anak. Komunitas penilaian partisipasi dan hubungan selama program berlangsung. Nah, ini dalam melawan program ini juga ada tantangannya, seperti keterbatasan waktu. Nah, penyelesaian program proyek dalam waktu 4 minggu ini mungkin bagi anak-anak menantang ya, karena mungkin anak-anak untuk melakukan gerakan untuk misalnya untuk pengalaman pertama ya, untuk mungkin terlalu cepat. Solusi merancang jadwal yang ketat dan efisien serta memberikan waktu tambahan jika diperlukan. Kemudian keterbatasan aksen. Nah, biasanya ini untuk menjadi tantangan ya, anak yang tersedia ini mungkin tidak selalu mencukupi ketika latihan mandiri di rumah. Misalnya anak-anak diberi latihan di rumah bersama kelompoknya. Nah, pasti ya biasanya punya HP tapi tidak punya sound untuk memperkeras suara. Ini juga menjadi tantangan, menjadikan kita anak-anak untuk latihan kurang bersemangat karena musiknya misalnya kurang keras ya, jadi gerakannya tidak semangat gitu. Untuk solusinya, melakukan inventarisasi bahan sebelum memulai, mencari alternatif bahan yang bisa digunakan, bekerja sama dengan orang tua, siswa, dan penduduk sekitar. Terima kasih. Sekian paparan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Atau mungkin ada masukan-masukan untuk memperbaiki program-program ini, monggo Bapak Ibu. Ya, saya mau tanya, ini kan programnya untuk semua anak nih. Apakah di dalam pembagian kelompok itu akan disesuaikan putra sendiri atau putri sendiri atau digabung atau bagaimana? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini dalam hukum saya ini satu kelas ini tempat saya ya, cowoknya paling ada 2, ada 1, dan satu kelas itu paling ada 7 atau 8. Otomatis ini saya dalam gabung satu kelompok, misalnya kelas 6 atau membentuk gerakan apa, satu macam senam ya, sama 4, kelas 4 dan kelas 5. Sedikit-sedikit jadi Pak, jadi ya otomatis satu kelompok. Cowoknya itu cuma 1, ada saya 2. Jadi orang harus ikut dalam kelompok tersebut Pak. Terima kasih. Bu, untuk menindaklanjuti itu Bu, saran keras dalam latihan di rumah jika tidak ada HP ataupun ya mungkin HP kalau orang